Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gua menerusin lanjutan part yang kemarin, yang part satunya ngobrol sama Agung. Nah, di sini gua mau lanjutin yang kemarin itu terakhir kita mentok di mana ya? Di prospek untuk kedepannya, karena kan ya dari anak nakal itu biasanya nggak ada masa depan. Nah, sekarang kita mau lanjutin. Maksudnya anak nakal di sini itu bukan berarti nakal yang itu ya, tapi nakal yang sewajarnya pada zaman-zaman SMA dulu lah gitu. Iya. Sekarang kita tanyain prospek kedepannya untuk Agung ini seperti apa sih gitu. Silakan Oke. Agung Alexandria. Oke, terima kasih buat teman saya Ridwan. Jadi gini sih, kalau berbicara mengenai prospek ya, mungkin apa ya? Kalau dari segi karir sih ya mungkin sempet sih kepikiran pengen ngelanjutin S2 gitu. Oh, lanjut. Cuman dipikir-pikir lagi S1 juga belum lulus gitu. Jadi bingung gitu, jadi goyang gitu. Tapi seharusnya Agung udah lulus apa belum? Menurut ini mah kalau misalkan hitungannya 3,5 tahun 4 tahun lah ya, 8 semester ya harusnya udah lulus. Ini udah, ya udahlah jangan nyebutin semester, sakit hati, pokoknya mah di atas semester 8 lah gitu. Dari semester Sekarang 8. tuh gitu. Di atas semester 8 yang harusnya S1 itu berapa semester kan? S1 tuh kurang lebih 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8. Sudah. Berarti sekarang kesibukan Agung itu lagi di tahap mana nih, Gung? Dibilang sibuk juga ya menyibukkan diri saja gitu daripada jadi beban negara gitu kan. Maksudnya bukan pengangguran tapi nggak berkarya gitu. Jadi maksudnya tuh maunya tuh orang tuh pengangguran tapi nyiptain suatu karya lah gitu, entah apapun itu gitu, entah itu dalam sosial, entah itu dalam apapun, yang penting ya berguna aja lah gitu buat kehidupan kita ya. Seperti yang sebelumnya juga ya, makanya juga lagi sekarang belajar cari pengalaman kerja juga gitu. Gitu sih. Tapi selama ini udah di mana aja, Gung? Pengalaman kerja yang Agung coba. Kalau pengalaman kerja tuh event. Oh, event. Ya, jadi volunteer. Apa tuh namanya tuh, Helprin gitu kalau nggak salah. Helprin pernah, Bandung Berisik pernah. Ya itu juga masuknya juga karena komunitas juga waktu itu, itu gara-gara dari super Baruji. Iya, yang dari itu. Nah, dari situ terus sempet apa ya, kerja buat ini, apa tuh namanya, kayak bukan tim ses ya. Jadi kerjaan itu waktu kemarin nih pas pandemik, awal-awal pandemik tuh masukin ini hand sanitizer. Ngepak-ngepakin buat caleg di Palu gitu kalau nggak salah. Ya buat dianya kampanye gitu, ininya berupa hand sanitizer. Terus banyak lagi sih, lagi sekarang lagi juga ngerintis bisnis juga sama teman gitu. Paling ya kurang lebih segitu sih, kebanyakannya masih di event, jadi panitia. Oke, berarti itu kan tadi Agung itu ngambil dari event-event untuk pengalaman kerjanya. Iya. Tapi itu udah dapat penghasilan sendiri belum, Gung? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau ke arah penghasilan tuh yang jadi target orang sih ya, buat sekarang tuh nggak terlalu mikir ke sana gitu. Maksudnya ya kerjanya apa dulu gitu. Kalaupun memang nguras tenaga pikiran ya, orang berhak dong nuntut apa ya, berupa imbalan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan toh hanya sekedar pengalaman sih, buat orang di umur sekarang ya, maksudnya fine aja gitu. Masih ya udahlah, nggak apa-apa lah, maksudnya ya hitung cari pengalaman gitu sih kalau dari orang. Soalnya ya kan kebanyakan orientasinya ya memang sih kerja ya pasti tujuannya nyari uang kan. Ya, betul. Cuman kalau orang di umur sekarang ya masih belum, karena kan kuliah juga masih belum beres. Terus prospek kedepannya juga orang masih ada step-step yang belum orang gapai. Nah jadi orang pengen nyari ini buat ya pengalaman kerja aja gitu. Tapi untuk saat ini yang Agung jalanin apa? Sekarang tuh bisnis. Oh, lagi bisnis. Lagi bisnis. Emang sih kalau zaman sekarang itu lebih mending bisnis. Nah iya, Karena kalau ngelamar pandemik kerja, juga kan. ya.
bingung soalnya sekarang kalau ngelamar kerja. Asli susah banget. Ya, benar. Ya, maksudnya kan sekarang tuh lagi pandemik juga kan. Ya banyak juga kan orang-orang yang di PHK gitu. Ya salah satu cara mendingan ya kenapa kita nggak bikin lapangan pekerja buat orang lain aja gitu. Iya betul. Maksudnya kan ya hitung-hitung siapa tahu bisa bantu mereka juga gitu. Tapi ya dalam bisnis orang sih masih jauh kalau misalkan untuk mempekerjakan orang lain sih masih dalam proses merintis. Ini merintis Agung sendiri apa sama siapa gitu? Ada berteman, ada kita tuh berteman nih berlima. Jadi awalnya tuh dari teman rumah gitu. Oh. Tempat bisnis kita juga dari dekat rumah, nggak jauh-jauh kok. Jadi ya supaya enak juga nih ngontrol, monitoring dan lain sebagainya, biar nggak keteteran. Kalau di jauh mah susah gitu, takutnya jadi hambatan. Ya udah kalau dari orang berarti semoga bisnis Agung lancar gitu kan, Amin, bisa amin, besar, amin. bisa sampai nyiptain lapangan kerja ya Amin, buat yang amin. membutuhkan. Buat kalian misalkan yang masih cari kerja juga, jangan patah semangat karena memang kalau lagi pandemi kayak gini kan emang susah banget. Banget ini mah. Banget. Nggak main-main, ini mah serius. Pengalaman pribadi Jo. Hah? Pengalaman pribadi. Iya. Semua sektor kena soalnya. Jadi semangat aja lah ya, jangan pantang menyerah walaupun gagal sekali dua kali itu kayak apa ya, ya jangan terlalu diambil hati gitu, kalian harus lebih fight lagi untuk kedepannya. Itu aja sih pesannya, kita sama-sama berjuang gitu, apalagi kita angkatan 98 gitu ya Gung ya, Iya, buat betul. yang emang apa ya lagi berjuang sekarang tuh emang benar-benar lagi Benar-benar berjuang. survive lah. Lagi survive. Ini zaman kita gitu. Jadi jangan sampai kalian putus asa, itu aja sih. Oke, Gung, tadi kan udah ya untuk prospek Agung. Ternyata Agung ini punya bisnis, men. Nah, walaupun apa ya namanya? Ya, kita di SMA itu dikenal nakal atau gimana. Tapi ternyata di sekarang, di zaman sekarang itu ternyata Agung udah punya bisnis sendiri gitu. Walaupun ya bukan individual gitu, tapi bareng-bareng sama teman-temannya. Itu menggambarkan bahwa si Agung ini tuh emang apa ya, banyak kemauan gitu, besar kemauannya untuk bisa berhasil dan membahagiakan orang tua tentunya. Sekarang kita beralih ke kisah asmara Agung. Agung ini dikenal sebagai apa ya, Naon? bukan orang sih, anak atau remaja. Masih bisa dibilang remaja nggak sih? Remako berarti. Apa tuh? Remaja kolot. Remako. Agung ini kan remako. Nah, remako di sini pernah mengalami nggak sih yang namanya asmara? Karena Agung ini remako yang bermuka kotak. Coba liatin, Gung liatin dulu ke kamera. Sebenarnya bukan nggak kotak, cuman lebih ke segi 4. sisi gitu. Kalau matematika 4 kali sisi ya? Sisi kali sisi apa ya, lupa ya? Ya pokoknya itu. Ya itu rumusnya pokoknya itulah. Jadi ya itu sebutan buat Agung, tapi Agung nggak pernah sakit hati dibilang kayak gitu, karena itu sebuah guyon ya Gung ya. Iya betul. Udah sebuah apa ya? Karena ya udahlah gitu. Iya. Yang selewat aja gitu. Nah, betul. Nah, sekarang Gung, dari kisah asmara Agung seperti apa sih Gung? Diceritainnya dari kapan ya berarti? Mau dari pertama kali atau gimana? Dari pas kita masih bareng aja deh SMA. Boleh. Gimana Gung? Oke, jadi gini, proses pendewasaan sih ya. Maksudnya dari orangnya, dari Agung sendiri dan ceweknya sendiri pun mungkin masih dalam tahapannya masih labil lah gitu. Masih ABG juga, ya gimana lagi lah gitu. Maksudnya ya dalam hubungan SMA tuh ya emang susah gitu, lagi proses pembentukan pola pikir gitu. Jadi ya emang katakanlah itu sebenarnya juga kesalahan dari orangnya juga gitu. Jadi orang diputusin gitu, putus aja. Nah akhirnya ya ketika waktu kejadian di lapang itu ya kaget orang juga ngeliat, wah ini nangis kenapa gitu, maksudnya kan udah nggak ada apa-apa loh. Nah gitu, malah orangnya jadi senang sendiri, oh berarti ada apa-apa nih. Gitu sebenarnya. Nggak ada sih kalau dari orang apa ya sebenarnya mah kalau mau bilang tuh
awalnya jadi sempat putus sekali terus nyambung lagi. Jadi putusnya tuh gara-gara orang ketiga. Oh, sempet orang ketiga, Gung. Bukan sempat sempat jadian. Jadi Oh, sampai jadian? dia tuh ngomongnya udah putus. Halu halu. Dia tuh ngomongnya pedes nggak sih, Gung, sama orang ketiga itu? nggak gini nih. Kalau dari orang ya, kalau dari orang sih sekarang mikirnya ya udah mungkin udah dewasa juga, mungkinnya udah menuju dewasa gitu. Udah remako ya kan. Remako. Nah, Remaja tapi kolot. remaja tapi kolot. Jadi lebih ke kalau orang tuh sekarang nggak bisa nyalain orang ketiga loh. Maksudnya orang ketiga tuh itu tuh sebuah ungkapan dari orang pertama dan orang kedua gitu. Jadi gini, kalau misalkan katakan nih ya selingkuh gitu, misalkan cewek gue selingkuh. Nah, ceweknya tuh orang ketiga itu nggak bisa disalahin seharusnya nih ya. Kalau menurut orang kayak gitu, karena balik lagi kalaupun toh kayak orang misalkan orang punya prinsip kalau udah punya satu, misalnya dalam artian udah punya hubungan konteksnya pacaran ya udah satu gitu. Maksudnya orang tuh lebih ke malas aja gitu, maksudnya buat apa juga gitu ya, kalau toh emang temen atau apapun ya orang masih bisa. Cuman kalau untuk kayak hubungannya sesuai, maksudnya dibilang seperti pacaran selingkuh lah, orang nggak bisa gitu. Itu sih komitmen yang dari dulu orang bentuk gitu sama mantan gue sebelumnya gitu. Ya, yang setahu orang ya. Hmm. Nggak tahu Agung di belakang Agung seperti apa. Yang setahu orang kalau Agung udah punya ikatan sama cewek nih, ya udah satu gitu. Iya udah gitu satu. Bukannya nggak mau ya, kalau proses mencari masih pasti ya, cowok mah kan karena cowok tuh memilih coy. Iya. Nah kalau cewek tuh kan dia mah tinggal nunggu, maksudnya kan identiknya nih ya, cewek tuh tinggal memilah nih cowok yang mana yang baik yang buat gua gitu. Maksudnya kalau cowok tuh kan pasti ketika mendekatin dia nggak deketin satu cewek, maksudnya itu yang mengkorek. Enggak juga. Kenapa? Enggak juga. Oh nggak juga ya. Oh nggak juga. Oh iya ya udah, kalau nggak juga nggak apa-apa, malah lebih bagus kan. Berarti udah ngincer lah maksudnya. Oh, kalau Agung berarti ngedeketinnya itu banyak cewek. Bisa dikatakan seperti itu dong. Iya, kalau orang dalam proses nyari pacar kayak gitu. Itu kalau Agung, kalau Iya. orang kayak orang nyari nih satu cewek. Iya. Orang coba dulu sama satu cewek nih. Set. Misalkan emang dia responnya jelek, Iya. terus kayak orangnya tuh sampai mikir, ini mah bukan buat orang gitu. Iya. Nah, di situ orang tinggalin, orang baru milih lagi. Iya, Kalau orang kayak gitu. Iya. Karena kalau misalkan kebanyakan teh males sih anjir ngebales-balesin chat satu-satu Ya misalkan. itu sih. Emang itu. Emang itu. Jadi kalau kata orang sih, jadi orang ngomong loh, Wat, kalau mau taunya sebenarnya kalau orang tuh malah katakan ya, yang ketika SMA itu nih sama orang deketin, ya orang sebelumnya juga kalau misalkan bisa ngomong, ya orang pasti bakal ngomong gitu. Jadi orang ngomong, ya kalau misalkan pun toh dia nggak nanya, ya bakal sama orang kasih tahu gitu. Jadi nyeritain latar belakang orang seperti apa, proses pendekatan ke dia seperti apa, sampai bahkan ya orang juga ngomong ke dia gitu bahwa ya komitmen orang nanti buat udah menjalin hubungan tuh ya orang bakal satu di kamu gitu. Cuman dalam proses pencarian ini gue jujur ya gak cuman kamu doang gitu, karena ya orang berhak untuk memilih gitu. Iya. Dan itu balik lagi ke kamunya, ya kamu berhak juga untuk memilah gitu. Mau nerima orang juga enggak pun gak jadi masalah gitu. Terus lebih kayak pengen ada pegangan doang gitu. Itu tuh hanya dalam proses orang pencarian pasangan doang. Tapi kalau pas ketika sudah punya pasangan, orang ya alhamdulillah selama ini nggak pernah sih sampai selingkuh kayak gitu, nggak ada orang ketiga, enggak. Nah, setelah sama yang itu yang mana, Gung? Agung pernah deketin siapa misalkan? Nah yang kedua ya, nah jadi ini waktu SMA tuh gue tuh pernah punya tiga mantan waktu SMA. Aku juga, Agung. Lah aku dong, maksudnya ya zaman kondisi ceweknya buladik ya cowoknya pun pasti buladik. Ya ini realistis aja kayak gitu kan ya, soalnya cewek mah gampang lah dipolesnya gitu. Maksudnya cewek mah ya tambah lihat aja, tambah umur sekarang udah lulus beda lah, poles muka dan lain sebagainya pasti lah gitu. Maksudnya ya mungkin mereka juga di sana bersyukur lah gitu dengan kondisi mereka yang apa adanya. Oh ada gue juga ada yang suka, orang mikirnya gitu. Itu yang ngebuat pede gitu. Yang pertama, oh enggak, sekelas nggak ya? Sekelas cuy, sekelas sama kamu. Sekelas sama orang. Iya. Siapa?
Aduh, jangan sebut nama dong. IPA lah pokoknya. Sekelas sama. Hai. Hai. Ya. Dulu tuh masih GWS. Nah, dulunya sama itu pertama kali nih waktu SMA pacaran sama dia 2 bulan gitu. Ini setelah yang Agung. Oh belum, Oh. belum. Udah itu sempet lah dekat-dekat gitu. Beres sama itu adalah sama cewek juga maksudnya. Ya pasti sama cewek lah ya. Iya. Maksudnya jadi sama dia tuh apa ya? Lebih ke temen hangout aja gitu maksudnya. Dia pengen nonton, orang pengen nonton ya ayo nonton gitu. Cuman kadang kan gengsi ya, maksud orang tuh orang bukannya gak berani gitu nonton film-film horor, cuman kayak ya maksudnya dalam orang posisi waktu masih anak SMA kan masih ya masih labil lah gitu. Iya. Kepercayaan dirinya tuh masih belum pede diajak nonton horor main berapa kali ya. Nonton tuh di depan, bayangin. Kursi depan kan penuh itu. Berarti ini tuh yang Ya. posisinya yang ketiga. Bukan yang Iyalah. habis beres sama yang kedua. Jadi Iya, sama berarti sama kan dia yang belum ketiga. sama dia belum pacaran, nggak pacaran. Oh, berarti lagi sempet deket. Cuma deket Tapi jujur, teman yang apa yang mantan Agung pertama itu gue baru tahu sekarang loh. Kalau ternyata teman kelas gue sendiri, anjing. Iya. Dan itu ya gue tahu orangnya anjing. Tahu ya. Tahu. Tahu nggak tahu udah nikah belum ya? Udah kayaknya. Belum anjing. Belum. Iya gitu. Kayaknya sih. Kayaknya sih nggak ada yang tahu kan. Iya. Tapi belum ah. Biasanya kan kalau misalkan orang yang mau nikah itu pasti ngundang Gung di grup kelas atau gimana. Walaupun COVID atau gimana ya tetap ngundang mah ada gitu. Tapi di Indonesia tuh ada 2 tuh jenis pernikahan teman. Negatif lah anjing. Enggak serius. Enggak, Gung pasti negatif. Iya bener. Enggak lah, Gung. Semua orang juga kalau misalkan nikah ya ngundang aja. Orang Ya nyebutnya udah, tuh gini. Ya udah maksud Agung kayak gimana? orang nyebutnya tuh ada dua. Ada dua. Kalau ini menurut bahasa Iya, orang ya. ada dua. Ada MBA, ada MBM. MBA orang tahu. MBA tahu kan. Married by accident. Married by accident. Yang keduanya kalau MBM apa? Married by moment. Karena memang momennya udah pas aja dia untuk nikah dan jadinya nikah gitu. Bukan karena suatu keharusan. Iya, semuanya juga bisa dibilang gitu dong. Ya enggak dong, kalau MBM itu Enggak, MBM. Aing nggak bahas MBA anjing. Oh iya. MBM. Heeh. Ya karena dia kan udah siap dengan momen itu. Jadi karena itu momennya kan sama dia ditentuin nih tanggal berapa, tanggal sekian, konsep-konsep dan lain sebagainya udah diatur sedemikian rupa gitu kan. Oh iya sih. Married by moment gitu. Ya makanya ya cinta harus sewajarnya itu ya itu, cinta ada batasannya itu ya itu. Iya itu. Supaya kalian juga bisa kayak jaga diri. Iya. Terus tahu batasan Iya. kan biar kedepannya itu kalian nggak anjing nyesel nih aing nggak kayak gitu. Aturan-aturan pemerintah tuh kalau menurut orang tuh nggak bisa mencegah suatu apa ya, pola perilaku masyarakat yang demikian gitu. Maksud orang ya jadi bukan mengatur mereka gitu. Jadi kalau kata orang seharusnya tuh pemerintah tuh mengasih atau memberi pemahaman kepada masyarakat, bukan berarti membatasi, enggak. Nah itu gitu. Itu ya soalnya relationship ya kan kurang lebih seperti itu juga kan gitu ya. Kalau menurut orang juga dari segi cinta pun banyak sih yang bisa diekspor gitu. Hubungan anak sama orang tua sayang juga. Iya. Cinta iya. Pasti. Tapi bukan berarti harus bersetubuh, enggak kan? Mm-mm. Enggak juga kan? Ya kali juga gitu, masa iya sih gitu. Kecuali film-film fiksi. Nah. Father in law. Sister. Kalau yang kayak gitu, oh enggak gitu. Iya, Itu beda. Itu settingan, coy. Kagak ada itu. Jangan sampai. Nanti keluar anaknya telinganya atuh kan. Iya. Karena menurut penelitian itu kan Satu seperti daerah itu cacat. Nah, iya itu bakal cacat. Nggak tahu kakinya disimpan di kepala, kagak tahu juga. Ya amit-amit sih. Jangan lebih kayak situ kan. Hidungnya
Sini. Hidung ini. Jadi kalau gak terhidung di sini nih. Aduh mau bersihin. Kan kayak gitu coy. Iya. Nah, maksudnya ya itu sih kalau menurut orang, ya itu juga yang sepengalaman orang sih. Ini mah dari segi apa ya, didikan orang tua gue tuh seperti itu. Kamu boleh pacaran ketika kamu udah punya penghasilan. Semua orang tua kayaknya Gung seperti itu. Iya gak sih? Sebenarnya orang yakin nggak semua. Untuk cowok, lebihnya tuh untuk cowok kayak belum bisa cari uang sendiri, Iya, udah berani pacaran atau udah pacaran nggak usah gitu. ya, Berarti indung orang sama indung maneh relate dong, sama dong. iya, Ya kan? betul. Iya. Satu frekuensi lah ya. Heeh. Iya, kurang lebih orang tua, ya terutama dari segi ibu sih ya, intinya. Karena dia cewek juga kan. Jadi ya intinya dia tuh pengen karena kita laki-laki kan. Ya. Jadi kita tuh orang tua kita tuh pengen ketika anak cowoknya ini tuh ketika dia sudah bisa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Lebih ke situ kan. Ya. Kayaknya gitu. Tapi di sisi lain juga ya itu sih maksudnya ya itu mungkin budaya di Indonesia. Kalau kata orang pernah nggak sih mikir sampai lu ngerasa gini aja ya, gua nanya sama lu Wan, lu malu nggak nyium ibu lu sendiri? Enggak kalau Tiap- depan orang? Tiap hari nggak juga, tiap hari misalkan orang mau keluar rumah nih Gung ya. Ini mah jujur aja. Iya. Orang mau keluar rumah atau orang mau pamit berangkat kerja dulu gitu. Orang selalu cium pipi kiri kanan gitu kan. Nah, Berangkat cium tangan dulu. Ketika indung orang ada di luar lagi beli sayur misalkan. ya Ya sama, orang lakuin hal ya Yang seperti serupa. biasa gitu. ya Gitu. Cuma ya nggak tahu output dari tetangga seperti apa. Cuma ya orang ngelakuin yang biasa orang lakuin gitu. Orang setuju, orang pun seperti itu. Karena apa ya? Lu percaya gak sih suatu hubungan tuh ya contohnya gini lah, ketika lu udah nikah lu nyoba misalkan nih ya perumpamaan, kalau misalkan rumah lu lagi dibangun lah, Ya, lu prospek udah nikah nih, udah punya rumah cuma lagi dibangun, lu bawa lu istri lu tinggal di rumah katakan 6 bulan, lu yakin adem-adem aja nggak? yang biasanya sih enggak. Enggak, karena cewek tuh nggak bisa ya makanya itu sih, maksudnya bukan gua nggak percaya poligami ya, maksudnya kalau ke arah poligami itu lebih ke ya orang pengen tahu dari si cowoknya dia seperti apa sih, memperlakukan istrinya tuh seperti apa, karena toh ini hubungannya berarti istri sama ibu kandung lah ya, Ya, itu pasti ada kecemburuan, kasih sayang coy. selalu sih. Selalu. Selalu. Karena di Indonesia seperti itu. Kalau di Indonesia makanya kebanyakan kalau cowok ya pasti ngikutnya ke cewek. Karena cowok paling slow. Serius. Iya. Mau gimana, risuh atau gimana? Cuek. Gue mau ke kamar mandi gitu. Mau makan gitu, cuek gitu. Beda kan kalau sama cewek. Iya, enggak di depan pun di belakang jadi Ya, omong. betul. Gitu. Maksudnya bukan jelek-jelekan kaum cewek gitu. Cuman faktanya seperti itu sih. Itu sih kalau dari gua mengenai asmara gua ya. Oh enggak ya, tambahan sedikit aja paling. Ya gua juga berapa nih? 3 minggu, 3 kayaknya. 3 baru minggu. putus. Gua udah tahun paling lama sama yang terakhir. Oke. Ini udah melebar terlalu jauh nih. Tadi kita lagi bahas sampai apa ya? Agung deket sama cewek yang waktu itu pernah sempet diajak nonton. Ya. Kita lanjut aja kali ya Gung ya ke situ dulu. Boleh. Karena ini udah terlalu melebar Boleh. jauh gitu. Boleh. Oke Gung, lanjutin Gung. Jadi kalau misalkan gini, lo pernah ngerasa gini apa kesepian, maksud apa ya, jijik apa ya namanya? Bukan lu ngegalau, cuman lebih kepengen lu tuh pengen keluar jalan-jalan, tapi
Ya gue tahu gue punya teman cowok banyak gitu. Iya. Cuman di dalam circle gue tuh teman-teman gue tuh kebanyakan mayoritas cowok kan. Iyalah. Nah iya makanya oleh karena itu ya gue tuh waktu itu yang sering diajak nonton sama gue tuh ya gue nyarinya cewek. Tapi gue juga nggak ngebohong, gue pernah sering nonton sama cowok juga gitu. Oh, Nonton pernah juga. Spider-Man Homecoming gitu Iya. perebut popcorn jadinya ribut. Lain pak cie gitu jadinya show beakun we popcorn kan gitu jadinya coy. Kayak gitu. Nah orang waktu itu lagi posisinya pengen kayak gitu itu setelah beres sama yang kedua lah gitu. Beres sama itu ya seru lah, maksudnya ketika itu gue udah mikir dia udah dewasa, maksudnya ya lu kalau butuh gue ya gue ada gitu, gue pun kalau butuh lu ya lu dia bisa nyempatin ada gitu. Beres sama itu pas mau kelulusan nih waktu nah itu yang kata gue jadi nah itu jadi gini loh circle-nya lucu tuh maksudnya jadi yang yang terakhir gue pacaran pas SMA tuh ketika mau lulus nih Ya. beres kelas 3. Nah itu tuh dulunya teman deketnya pacar gue yang kedua di SMA itu yang nangis itu di koridor. Dan Oh. ternyata dia pun nangis coy. Dia pun nangis. Nggak tahu iba nggak tahu apa yang mikirnya ya iba lah. Maksudnya nangis di sini tuh kayak Nggak tahu maksudnya nggak tahu ada rasa atau nggak tahu apa karena dia dulunya juga. tapi sempat enggak maksudnya dari mantan Agung yang di koridor nangis itu. Nah, Agung sempat deket dulu nih sama yang ini atau enggak? enggak. Enggak sempet deket tapi nangisin Agung. Ya. Dia tuh yang ketiga itu tuh yang ketiga pacar di SMA tuh dia dekatnya sama pacar orang yang pertama kali Iya. SMA. Oh. Nah, dekat dulu tuh ada zaman apa sih kayak zaman ospek dikelompokin gitu. Jadi 1, 2, 3, yang ketiga deket yang ke satu dulunya. Oke. Dulunya. Nah, kelas 2 dia dekat sama yang kedua nanti. Oh, oke. Oke. Dan yang ketiga itu emang gue terlalu tutup mata sih, maksudnya gue nggak mikirin dia gitu, maksudnya itu rame coy. Itu pas perpisahan berantem itu berdua. Yang antara kedua sama yang ketiga ini. Iya. Oh, berantem Coy. Oh. Cuman maksud orang tuh dari situ ya orang mikir ya orang nggak mikirin itu karena perilaku orang enggak gitu. Yeah. Karena ya mungkin itu ada masalah pribadi gitu ya, intinya mah emang hubungan mereka tuh sudah renggang sejak kelas 3 gitu Itu pas zaman wisuda. ya. Orang lupa sih zaman-zaman wisuda itu. Gue tuh ada opsi kayak kata yang tadi orang sampaikan kan, jadi gue tuh ngedeketin 3 atau 4 cewek, diajak ayo dong anterin daftar kuliah. Yang nyangkutnya itu Agung lagi deket sama 4 cewek. Wah, luar biasa. Kan proses PDKT Luar coy. biasa. Proses PDKT cowok tuh harus kayak gitu. 4 cewek. Berarti Agung seleksi nih yang bisa Nah. nganterin Agung untuk pergi. Kuliah. Bukan kuliah dong. Oh iya daftar. Daftar kuliah. Hmm. Kalau dari mana salah satunya bisa nganterin Agung, Ya. Agung pilih sebagai pacar Agung. Nah. Oke. Gitu. Nyantelnya yang ono. Nyantelnya itu yang ketiga ini. Iya. Oke. Taunya deket. Tapi gitu. alasan yang 3 orang ini apa? Kalau Yang orang- satu nggak bisa, misalkan nggak bisa gara-gara apa? Karena orang sengaja ngedadak. Oh, Agung nggak ada. Orang sengaja ngerencanain ngedadak. Gak tau ngedadak kalau nggak salah. Nggak tau H-1 kayaknya. Amin satu. H-1. Hitung dadakan lah gitu kan, kalau misalkan dia rencanain dari minggu sebelumnya udah janji. Sengaja gitu sih. Dan akhirnya jadilah, ya udah dijadiin ya sesuai janji yang orang tetapin sama diri sendiri ya jadilah. Dan akhirnya tapi dari situ pun orang nggak pernah menyesal lah, maksudnya curang dapat pengalaman juga gitu dari dia gitu, maksudnya ya dia juga salah satu gua alhamdulillah sih gua apa ya percaya dan yang kerasa sama orang tuh lebih ke mantan gue tuh ya mereka tuh punya cara dan treatment tersendiri gitu buat ngebentuk orang. Pasti. Jadi orang yang sekarang tuh bentukan dari mereka gitu. Orang percaya kayak gitu. Aing percaya itu. Orang percaya itu. Orang Aing percaya seperti itu. Sumpah. Iya. Heeh. Ya, maksudnya bukannya orang tidak
tidak apa ya, tidak setuju ketika usia SMA SMP pacaran terlalu lama, enggak gitu, cuman masalah pengalaman hidup beda orang tuh ya itu bisa lebih banyak juga gitu. Makanya ya orang mikirnya, tapi orang tuh kehitung orangnya tuh pacaran ya lumayan lama sih, malah ya habis yang ketiga itu ada yang keempat ya, maksudnya udah ketika udah kuliah lah, rambut panjang waktu dulu segitu segini lah. Pas lagi jadi Firza. Nah, wih segini gue pacaran dekat rumah coy, ada rumah. Penasaran lah dulu tuh masih demen-demennya, ibarat udah kayak orang pacaran gue sama Dota coy. Main game terus aja setahun itu full. Pengen lah ada bentuk kasih sayang pacaran lah gimana. Itu tuh pertama kali juga gua pacaran sama yang di bawah umur. Tapi itu semester berapa, Bu? Semester 2 semester 3 lah. Oh, berarti jomblonya lumayan lama Iya. ya. Jomblonya sekitar setahunan. Setahun ya. Jadian sama dia. Nggak lama. 2 bulan, 3 bulan, saking enggak sih sebenarnya juga emang. Jadi gini, itu kan rambut gua panjang. Ketika pacaran gue sebulan tuh dia tuh gue tuh iseng tangnya ngomong gini, karena dia posisinya tuh ketika dia kelas 3 dia mau UN, lagi penatnya lah, biasa kan kalau anak-anak SMA, aku putus dulu ya, aku nggak bisa lanjutin, aku mau fokus UN. Fokus ujian. Nah kan seperti itu. Nah dia kan lagi rumit-rumitnya, ditambah lah tengil orang waktu itu orang ngomongnya. Jadi emang ada ya pelajaran atau enggak mata kuliah di jurusan orang Ilkom mengajarkan bahwa kata dosen gue ya, lu pengen belajar berkomunikasi yang baik, coba lu pacaran. Bercanda lah orang tengah ngomong. Dia baru pulang apa tuh pemantapan lah Ya. akhirnya ya dia marah coy, ngambek. Dia waktu itu masih sekolah kan, masih SMK, dia tuh dulu SMK. Gue jemput balik masih banget, dan akhirnya gue bawa ke tukang cukur. Oh, Agung bawa ke tukang cukur. Bawa ke tukang cukur, bukan mau nyukur dia ya, gue motong rambut. Oh, oke. Tadinya tuh mau dirapihin, karena kan lu tau lah sih, kalau rambut gue tuh waktu dulu waktu panjang tuh bawahnya tuh agak-agak sedikit kriwil gitu, maksudnya apa? Ikal berarti ya? Ikal. Nah, gue tuh pengen dilurusin tadinya tuh emang udah dilurusin sama si tukang pangkas rambutnya, cuman gue pas ngaca kok kayak anggun gitu rambutnya, tau kan anggun. Nah akhirnya udah deh pendekin aja asli nih. Tukang cukur dia sempat ngomong, dia tuh lagi nunggu di luar, biasa lagi marahan kan. Dia nunggu di luar, kaget pas keluar gue gitu, sampai dia ngomong, mau ngapain dicukur gini ya orang ngomong, ya udah pengen cukur aja karena orang udah gerala nggak kuat. Nggak lama berapa ya sama dia, 3 bulan 4 bulan gitu gue putus sama dia. Dan akhirnya gue ada tuh, jadi ceritanya tuh emang faktanya tuh yang terakhir gue pacaran tuh ya dia tuh teman dekatnya dia itu gitu, yang keempat gitu, yang ketika yang posisi orang potong rambut itu dia tuh teman curhatnya gue lah. Jadi yang keempat ini teman curhat. Yang kelima berarti. Yang kelima yang terakhir gua pacaran sekarang 2 tahun. Udah 2 tahun nih terakhir. Oh, jadi Agung sempat sama yang keempat ini, mantan Agung. Mm-mm. Terus teman curhatnya itu mantan Agung yang kelima ini. Ya, jadian sama gua. Tapi jedanya lama coy. Itu 6 bulan sampai 7 bulan sampai setengah tahun. Anjing. Berarti Agung tuh ini deket banget yang keempat sama yang kelima ini tuh. Hubungannya sebenarnya gitu, relationship-nya. Iya, dari waktu zaman SMA, hubungan SMA dan hubungan yang keempat sama yang kelima ini tuh emang selalu berdekatan. dekat semua. Dan situ gue mikirnya bukan gini ya, bukan gue nggak percaya, cuman gue lebih ke mikir, lu tuh dapat jodoh, dapat nggak jodoh lah, dapat pacaran, dapat pacar tuh dapat suatu apa ya, dapat suatu katakanlah suatu pasangan tuh ya lu bakal dapat dari lingkungan lu gitu. Kalau lu misalkan katakan aktif berorganisasi, lu bakal dapat di organisasi. Lu deket sama anak tongkrongan kopi, ya lu bakal dapat ceweknya di tongkrongan kopi.
gue percaya itu gitu, dan itu kebuktian. Bukan maksud gue selalu merusak Enggak, tapi persahabatan orang lain, enggak coy, tapi tapi emang dari mana sendiri nih, Bung? dari orang sendiri. Dari mana sendiri kan kalau misalkan anjing sih itu baturan deket si ieu misalkan. Nah, Mana sempat mikir gak sih kalau anjing piraku aing nembak si ieu. Iya. Walaupun in case-nya tuh mana juga anjing Iya, terkenal iya. atau emang mana kehadiran mana atau misalkan mana emang suka sama dia nih. Kehadiran mana tuh buat ngerusak persahabatan dia gitu. Seolah-olah. Seolah-olah gitu. Tapi yang kalau dari orang sih, orang lebih ke pede sih, maksud orang tuh karena pengalaman sebelumnya ya. Iya, Gung. Orang selalu ngomong gini, man. Maksudnya coy gitu maksudnya. Sayang. Oh, panggilannya sayang. Ya, apapun itulah. Apapun itu. Apapun itu. Oke. Kata orang, ya selalu ngomong gini, maksudnya lu mau seperti apapun masa lalu lu sama mantan orang gitu ya, maksudnya jangan sampai jadi ngerusak pertemanan dan persahabatan kalian gitu. Jodoh tuh jorok gitu, maksudnya orang juga sekarang ngejalin hubungan sama sama lu gitu, maksudnya ya nggak berarti dan berakhir di pernikahan juga, enggak dong, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya sekarang balik lagi gitu, kalau kalau misalkan gini, karena lu suka gua suka, ya udah kenapa enggak gitu. Ini sih lebih kayak gitu, orang selalu nekanin kayak gitu, maksudnya toh kamu nanti kehilangan temen pun orang sampai saya kayak gituan, sampai segitunya orang kalau sama cewek, maksudnya jangan sampai takut lu kehilangan teman gitu. Identik cowok tuh maksudnya udah salah alamiah gitu, maksudnya ya nggak mau, bukan nggak mau ya, ingin membeli atau misalkan ingin mengayomi cewek, bener gak sih? Ya, Lu ngajak nonton, pasti kalau lu ada uang lebih, pasti lu bayarin. betul. Lu nggak ada uang, lu minjem ke temen. Ngomongnya bisa bayarin. Nggak tahu cewek Enggak lah, tuh kalau misalnya aing nggak ada uang, nggak akan ngajak. nggak akan ngajak. Ngapain? Kalau gua maksain coy, karena gua ada janji. Taunya uangnya kepake, wajir. Jir, uangnya kepake, nggak ada uang. Minjem dulu dong, gocap. Jangan sampai segitunya, Gung. Oh sama segitunya. Ya, aing tahu mana mencintai wanita itu sampai ya gitulah Ya, maksudnya di apa ya, di luar batas orang gitu. Maksudnya orang di sini tuh yang kayak orang nggak punya duit ya orang nggak berangkat. Tapi kalau Agung gitu, ya yang kayak tadi, Iya. Agung nggak punya duit, Agung maksain kayak minjem uang ke teman Agung tetap berangkat gitu. Sampai segitunya. Bahkan sebenarnya aib gua sih, tapi ya ini mah biar jadi pelajaran aja sih ya. Ya pelajaran buat kalian semua nih, misalkan yang emang mau jalan sama cewek lu, misalkan mau nonton atau mau makan sekalipun, kalau memang kondisinya lagi nggak punya duit nih, lagi kosong pisan gitu, jangan maksain gitu. Mending lu jujur aja kalau lu nggak punya duit atau gimana gitu. Ya seharusnya seperti Ini itu sih. pelajaran ya dari teman gue nih, gitu. Agung itu kalau misalkan emang udah janji, apa ya namanya, kelilit janji berarti Agung ya? Iya. Udah kelilit janji, ya dia terpaksa minjem, walaupun ya dibayar ya, tapi tetap aja gitu. Iya. Itu sebuah apa ya, keterpaksaan gitu dari diri sendirinya. Dia nggak jadi diri sendiri gitu, dia nggak berani nolak buat jangan dulu nonton atau jangan dulu makan. Agung nggak punya uang, Agung belum berani sampai di titik itu. Mungkin Ya. Agung ya. Betul. Nah, oke, dilanjut Gung. Puncaknya kalau menurut orang sih ya, yang paling berkesan sih karena mungkin baru juga ya. Ya orang sama yang terakhir ini, sama yang orang udah jalan 2 bulan. 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun 4 bulan coy. 2 tahun 4 bulan. Baru putus bulan kemarin. Januari berarti. Ya. Oke. Gue yang jadi pegangan, gue salut di usianya dia yang beda 2 tahun sama gue tuh, ya dia sudah bisa berperilaku dewasa. Cuman apa ya, karena keadaan aja kita udah nggak bisa suka dan sayang satu sama lain, karena ada satu benteng yang menghalangi itulah. Ya gue nggak akan cerita lah. Ya. Intinya
ya karena memang keadaan yang nggak bisa dan nggak bisa dipaksain juga buat kita masih bareng-bareng gitu. Itu sih ya gue paling berkesan sama dia gitu. Meskipun ya dalam tanda kutip kalau memilih di antara balikan ya orang lebih kepengen apa ya? Ya mungkin dia salah satunya gitu. Dia pilihan kedua lah. Adalah pilihan satu. Oke. Nah, jadi kurang lebih tuh apa ya? Ya dia jadi cerita dalam hidup gue lah. Gue tuh orangnya pengennya gue tuh nggak mau kalau ketika pacaran tuh komunikasinya satu arah, nggak mau. Gue tuh kalau ada masalah gue pengennya tuh ngomong langsung gitu. Tapi faktanya kan cewek nggak suka kalau ngomong langsung, bener sih. Iya. Ya tapi orang berusaha mencoba meyakinkan dia, dan yang terakhir ini bisa dikatakan cukup berhasil lah. Meskipun pada akhir-akhirnya ya tetap aja gitu, cuman ya itu secara prinsip kan dia tetap cewek lah gitu. Ya sudah. Kalau masalah rudet, PMS gitu ya Ya. nggak usah ditanya lah gitu. Tapi yang perlu kalian tahu, mantannya Agung itu nggak pernah gagal cuy. Seriusan. Walaupun Enggak. lihat nih. Kayak Coba huruf M coba. rapihin dulu Gung. Rapiin bentar. Set. Ngerepet, Cuk. Poni mah. Poninya set. Nah, kayak gini. Tai. Kayak gini anjing. Mantannya nggak, ya gua akui gitu ya, kalau mantannya itu nggak pernah gagal. Emang semuanya itu kayak better lah, nggak pernah sampai anjing naon sih gitu. Nggak sampai Nggak sampai gitu. malu-maluin lah gitu. Iya. Pede Yang penting gitu ya bawahnya ya. diajak kayak ke pensi ya gue dulu. Diajak ke pensi, misalkan diajak dangdutan atau diajak Pede coy. ke manapun sekalian itu pede, Pede. sumpah. Itu mantannya Agung itu nggak pernah kayak malu-maluin gitu, semuanya cantik lah bisa dibilang Agung ya, kata orang. Iya. Iya dong. Oke. Iya, itu orang mantan Agung itu nggak pernah gagal. Ya tapi gini loh, ngomong-ngomong orang ceritain asmara, kok nggak adil gitu kalau nyeritain asmara gua doang gitu. Gua pengen balik aja nih, kalau asmara lu gimana coy? Asmara yang mana dulu? Iya yang mana lagi dong? Ah iya, oke. Yang mana lagi dong? Kan lu cuma satu dari SMA coy. Enggak, tapi Agung kenapa ngebalikin kayak gini? Di sini kan Ridwan sebagai host, Ridwan yang undang Agung, ngundang Agung ke sini gitu kan. Iya, dengan berbagai gitu Gung. Iya. Dengan berbagai segala yang Ridwan apa ya? Yang Ridwan bisa lah buat Agung gitu. Oke. Ya. Tapi kan gini kan, adil nggak sih, maksudnya gini loh, berbicara masalah asmara, gue pengen tahu. Ya, Setidaknya sedikit aja lah. kebetulan Gung Gimana? udah lupa. Lupa di mana? Semuanya sih. Oh udah lupa. Iya. Di hati, di kepala. Nggak gini deh. Gimana? Semua orang yang dirasa emang dia atau cowok kayak gue nih diputusin gitu gue, emang gimana ya, rasanya tuh emang ya galau ada lah, ya kan. Di situ gue emang kayak hilang jati diri sendiri tuh hilang. Gue emang bener-bener kayak survive lagi gitu. Dari awal lagi. Jati diri gue yang dulu tuh mana gitu. Kayak aing jalan ke Lembang sendirian gue. Aing ngapain coy? Jalan-jalan. Aduh, galau ceritanya tuh. Ya dulu, cuma kalau cerita sekarang mah emang ngakak pisan gitu. Cuma ya dulu tuh ngapain aing kayak gitu. Ya kan? Emang semuanya tuh ada prosesnya masing-masing. Ada masanya. Iya, ada masanya. Jadi ya gimana cara kalian ngelewatin masa galau kalian itu ya pendirian kalian masing-masing. Dan saat ini ya alhamdulillah gitu, semuanya udah mulai membaik. Aing juga udah mulai nemuin gitu kayak
sosok apa ya, bukan pengganti sih, kayak ya sosok yang baru, bukan pengganti. Kalau pengganti kan emang oh ini tuh pengganti aing yang waktu dulu. Ini tuh emang bener-bener baru aja. Berarti beda. Iya, nggak ada perbandingan apa lagi gitu. Kayak ya ini tuh dia yang ngerubah, kayak gimana ya, istilahnya tuh kayak aing udah di jurang nih Gung, dia tuh ngebantuin sini atuh. Ayo Wan bangun lagi. Nah, Aduh. kayak gitu, bukannya lebay atau gimana, itu emang real gitu. Kayak ya dia bantu naikin lah, naikin, ayo jangan kayak gitu, itu jelek, itu nggak baik gitu. Asli Gung. Nah, Dan lu lagi ngalamin sekarang. dari iya dari saat itu aing nggak pernah ngebanding-bandingin lagi Dia. sosok yang baru ini sama mantan aing, nggak sekali. Bagus. Itu makanya ya, kalau misalkan kalian lagi di titik terendah ya jangan terlalu kayak orang lah gitu. Kayak orang tuh kayak terlalu nganggep diri orang tuh nggak akan dapet lagi yang seperti itu gitu. Kayak pasrah, putus asa gitu kan. Anjing, inilah titik terakhir aing gitu, punya pacar yang emang benar-benar lama sama aing, dan apa ya, dan sekarang tuh ninggalin aing gitu. Jadi kalian tuh hilang gitu, nggak punya pendirian, nggak punya apa ya istilahnya masa depan lah gitu, yang udah kalian bangun bareng-bareng gitu. Dan Tapi satu lagi yang Aing mau ikut tambahin, maaf dia dipotong. Dan Aing tahu itu. lanjut. ya jadi pokoknya itulah, ketika kalian mencintai atau menyayangi seseorang di luar batas wajar, istilahnya gini lah, Agung punya cewek nih Gung. Tapi sayang Agung melebihi dari sayang Agung ke ibu Agung. Itu udah salah. Makanya kayak ya udah. Lo putus kenapa sih? Jadi penasaran. Ya karenanya mungkin ya banyak lah, kayak aing mikir orang ketiga atau apa ya, itu mah udah seharusnya. Maksudnya seharusnya emang orang udah ngelakuin banyak kesalahan lah bagi dia mungkin, karena emang dia juga pas emang ngebahas putus itu ngebahas yang lama-lama Gung. Ya, time travel yang kata gua. Iya, yang tadi itu. Dia Doraemon coy. Woman will be forgive but not Forget. Oke. Kayak gitu. Wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya. Ya pokoknya apa ya, panjang pisan lah kalau orang nyeritain gitu. Anjing semuanya pasti ngerasain lah, kayak aing harus kemana, aing harus gimana, semuanya pasti ngerasain. Cuma itu nggak berlangsung lama. Mana harus yakin sama diri mana sendiri dulu kayak gitu. Sekarang, untuk sekarang ya Gung ya, orang berpikirannya bahwa orang bisa mencintai diri orang dulu sendiri, baru orang boleh mencintai orang lain. Betul. Gitu Setuju orang. Ya kan? Penyesalan kayak ya sebulan sampai 6 bulan pun sekarang ya penyesalan ada gitu. Cuma kalau kita mikirnya positif, oh ini ya pelajaran yang kita dapat. Nah itu maksudnya poin yang bisa diambil tuh dari pelajaran yang bisa kita dapat dari hubungan yang lama itu apa, kita aplikasikan kepada yang baru, dan kita jangan ulangi lagi kesalahan yang udah kita perbuat ke yang lama. Itu aja sih. Jadi pendewasaan lah ya Gung ya. Betul, setuju. Ya lebih ke pendewasaan aja sih kalau sekarang. Kayak orang ya termasuk induk orang gitu ya. Induk orang bilang untung sekarang putus. Coba kalau nanti udah rumah tangga, itu lebih berat lagi. Makanya itu intinya, kalau misalkan orang percaya sih, orang setuju juga statement ini. Maksudnya kalau pacaran tuh harus berani sama putusnya. betul. Tapi kalau udah berkeluarga tuh harus mikir kalau mau cerai. Iya. Nggak bisa segampang itu cerai. Boleh. Mumpung masih pacaran coy. Tapi orang pada saat itu ya orang nggak mikirin orang pacaran nih. Iya pasti. Orang nggak mikirin sama putusnya dong. Pasti. Iya. Karena ya
terlena ya. Kasmaran coy namanya. Kasmaran, iya betul. Kagak bisa disalah. Ya intinya gimana sih cara kita menanggulangi kalau kita lagi berantem, kalau kita lagi ada masalah yang kecil atau bahkan yang gede gitu. Betul. Jadi cowok jangan munafik lah, maksudnya jangan ngomong jijik sama masalah percintaan. Lu butuh kok. Iya, semua orang butuh. Mau preman juga butuh. Butuh. Serius. Preman pasti butuh cinta. Asli. Preman bakal balas dendam ketika istrinya mungkin atau udah bukan preman. Belum nikah juga saya coy. Iya. Nah, itulah pokoknya apa ya? Yang bisa kalian lihat lah dari pengalaman gua, dari Agung sekalipun gitu. Apa ya? Orang misalkan diputusin lagi atau Agung diputusin lagi. Kita nggak bingung, kita nggak melakukan posisi yang sama seperti dulu gitu. Nah, Kita udah tahu cara apa ya menanggulanginya itu seperti apa gitu. Benar. Oh, orang harus kayak gini dulu. Orang harus yang keduanya seperti ini. Orang yang ketiganya harus seperti ini gitu. Jadi nggak bisa semuanya itu instan gitu. Emang semuanya nggak bisa instan. Semuanya harus ada proses. Betul. Itu aja sih. Ya pokoknya sampai di sini dulu aja pembahasan sama Agung Alexandra. Rokok jatuh coy, ngantuk. Yang kita kenal sebagai apa ya? Dulunya tuh koordinator. Enggak. Iyalah, koordinator sebagai komunitas di SMA yang bernama Barduji. Angkatan gue ya 2016. Ya kan? Iya, 2016. Begitu banyak apa ya pelajaran hidupnya lah yang bisa kalian ambil dari sharing aja lah. Di sini kita kayak sharing aja dari mulai kenakalannya yang bisa kalian ambil sisi baiknya ya. Karena kalau sisi buruknya ya pasti banyak gitu. Betul. Sisi baiknya, terus dari prospek kedepannya ke masa depan Agung seperti apa, dan sekarang pun Agung mempunyai bisnis yang bisa membuat peluang kerja untuk yang membutuhkan gitu. Dari kisah asmaranya pun ya Agung nggak terlalu kalah gitu. Semuanya ya aman-aman aja, butuh proses gitu, dan semua pun ada pembelajarannya. Jadi ya cukup segitu ya Agung ya. Ya cukup. Terima kasih Agung Alexandra. Sama-sama Ridwan. Untuk part 2-nya. Oke, thank you. Ya, FYI, sekarang kita ganti kostum karena ini part 2-nya itu diambil pas emang beda hari. Karena pas hari kemarin habis baterai Agung ya. Habis baterai dan nggak bisa disambung lagi gitu. Tidak bisa memungkinkan. Ya udah subuh juga. Dan sekarang kita paksain sampai subuh karena ya harus nerusin part 2 ini sampai beres gitu. Karena ya Agung punya kesibukan sendiri dan gue pun punya kesibukan sendiri. Susah kalau ketemu siang ya. Iya. Kalau ketemu siang itu udah susah banget. Jadinya berabe coy. Ya jadi segitu aja lah ya untuk pertemuan gue sama Agung. Banyak banget cerita yang bisa kalian ambil, pelajaran yang bisa kalian ambil. Thank you. Dari kisah apapun itu gitu. Ya udah. Sekian dari cerita gue, makasih yang udah nonton. Jangan lupa tetap apa adanya dan jadi diri kalian masing-masing. Ya, betul. Sekian dari gue, bye.